Soal Bahasa Indonesia kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 2. Musisi Indonesia di pentas dunia. Perhatikan bacaan berikut untuk nomor 1-9. Joey Alexander, pianis yang mendunia. Kalian semua pasti suka mendengarkan musik. Bagaimanakah perasaan kalian bila mendengar nada-nada yang mengalun indah? Musik dapat membawa kita dalam suasana indah, riang, dan bahagia. Adakah di antara kalian suka bermain musik, seperti piano, drum, biola, atau alat musik tradisional seperti angklung, rebana, dan gamelan? Tentu sangat asyik jika kita mampu memainkan alat musik. Seperti teman kita satu ini, Joey Alexander, jago bermain piano. Kehebatannya bermain piano membuat kagum banyak orang. Joey Alexander lahir di Pulau Bali. Sejak kecil, Joey selalu mendengarkan musik jazz yang mengalun indah. Ayahnya adalah seorang pemain musik dan ibunya juga suka musik. Pada usia 6 tahun, Joey mulai belajar bermain piano menggunakan keyboard elektronik mini hadiah dari ayahnya. Kemudian dia mencoba belajar bermain piano dengan menirukan lagu-lagu yang sering didengarnya. Joey dengan mudah berhasil memainkan lagu musisi-musisi terkenal dunia. Joey tidak belajar musik dengan pelatih secara khusus. Dia lebih banyak belajar sendiri dengan banyak mendengarkan dan melihat orang-orang hebat bermain musik. Ayahnya mengenalkan Joey pada jazz klasik, yaitu aliran musik indah yang berasal dari Amerika. Ayahnya sering mengajak Joey pentas dengan beberapa musisi di Bali dan Jakarta, sehingga Joey banyak memiliki pengalaman. Berkat kepiawaiannya bermain piano, meskipun masih kecil, Joey mendapat banyak kesempatan tampil di panggung-panggung jazz Indonesia bahkan di mancanegara. Pada saat usia 8 tahun, Badan PBB UNESCO mengundang Joey untuk memainkan piano solo di depan pemain musik jazz terkenal Herbie Hancock yang sedang berkunjung ke Indonesia. Herbie Hancock yang terkenal itu sangat mengagumi permainan musik Joey. Kekaguman itu membuat Joey merasa bangga dan semakin percaya diri. Sejak saat itu Joey bertekad akan menjadi musisi jazz yang hebat seperti Herbie Hancock idolanya. Joey menjadi lebih rajin berlatih, dan mulai mengikuti beberapa festival jazz hingga ke mancanegara. Pada usia 9 tahun, Joey memenangkan hadiah utama pada sebuah kompetisi musik untuk semua usia yang diikuti 200 peserta dari 17 negara di Ukraina. Pada usia 10 tahun, Joey tampil di festival jazz di Jakarta dan Copenhagen. Orang tua Joey kemudian membawa Joey pindah ke negara Amerika, tempat asal musik jazz berkembang. Hal ini dilakukan agar Joey dapat lebih mengembangkan bakatnya. Di sana Joey mengajak beberapa orang teman untuk bermain dalam sebuah band. Ia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghasilkan permainan musik indah yang dapat menghibur banyak orang. Grup musiknya trio Joey Alexander telah bermain di tempat-tempat terkenal dan festival besar di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tanah kelahirannya. Hampir dalam setiap penampilannya, Joey selalu memukau banyak orang. Joey berhasil membuat orang-orang berdiri sambil bertepuk tangan yang menunjukkan kepuasan penonton pada penampilannya. Ternyata dengan mendengarkan musik dan tekun berlatih, Joey dapat mengembangkan bakatnya dalam bermain musik. Joey punya saran untuk teman-temannya yang ingin mengembangkan bakatnya, kamu harus punya harapan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan janganlah pernah menyerah. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi musisi Indonesia terkenal dalam bidang musik piano. Soal nomor 1. Siapa musisi Indonesia yang dikenal sebagai pianis muda yang mendunia? Apakah A. Eko Supriyanto, B. Joey Alexander, C. Rhoma Irama, atau D. Andi? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menyebutkan tempat kelahiran Joey Alexander. Soal nomor 2. Di mana Joey Alexander lahir? Apakah
A. Jakarta, B. Yogyakarta, C. Bali, atau D. Surabaya? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengenali alat musik yang dimainkan oleh Joey Alexander. Soal nomor 3. Alat musik apa yang dimainkan oleh Joey Alexander? Apakah A. Biola, B. Gitar, C. Piano, atau D. Drum? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengetahui usia Joey Alexander saat diundang oleh PBB UNESCO. Soal nomor 4. Pada usia berapa Joey Alexander diundang oleh PBB UNESCO untuk bermain piano? Apakah A. 6 tahun, B. 8 tahun, C. 9 tahun, atau D. 10 tahun? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menyebutkan musisi jazz terkenal yang mengagumi Joey Alexander. Soal nomor 5. Siapa musisi jazz terkenal yang sangat mengagumi permainan Joey Alexander di Indonesia? Apakah A. Louis Armstrong, B. Duke Ellington, C. Herbie Hancock, atau D. Ella Fitzgerald? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menyebutkan nama grup musik yang dibentuk oleh Joey Alexander. Soal nomor 6. Apa nama grup musik yang dibentuk oleh Joey Alexander di Amerika Serikat? Apakah A. Trio Joey Alexander, B. Quartet Jazz Indonesia, C. Bali Jazz Ensemble, atau D. Jazz Fusion? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat memahami motivasi yang mendasari dedikasi Joey Alexander dalam berlatih musik. Soal nomor 7. Apa yang menjadi motivasi Joey Alexander untuk terus berlatih musik? Apakah A. Hadiah uang, B. Dukungan orang tua, C. Pujian dari musisi terkenal, atau D. Tekad menjadi musisi jazz hebat? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mendeskripsikan ciri khas seni Joey Alexander. Soal nomor 8. Apa yang menjadi ciri khas dari seni yang dipentaskan oleh Joey Alexander di panggung dunia? Apakah A. Alat musik tradisional, B. Jazz dan improvisasi piano, C. Tari kontemporer, atau D. Drama teater? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menyebutkan metode yang digunakan Joey Alexander untuk meningkatkan teknik bermain piano. Soal nomor 9. Apa yang dilakukan Joey Alexander untuk memperbaiki teknik bermain pianonya? Apakah A. Belajar dari pelatih musik terkenal, B. Mendengarkan dan menirukan musisi terkenal, C. Membaca buku tentang teori musik, atau D. Menghadiri kelas musik online?
Jawabannya yang A. Perhatikan bacaan berikut untuk nomor 10-17. Seni sebagai kekuatan diplomasi budaya. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Jepang? Kemungkinan besar kalian akan menyebutkan sushi, kimono, Doraemon, dan Naruto. Bagaimana dengan negara Australia? Mungkin kalian akan mengingat Opera House, koala, dan kanguru. Kalau Amerika Serikat disebut, yang ada di benak sebagian besar orang adalah film-film dari Disney atau produksi Hollywood, burger, dan ayam goreng. Produk budaya yang dikenal oleh masyarakat dunia adalah modal suatu negara untuk melakukan diplomasi lunak, soft diplomacy. Diplomasi adalah suatu seni dan praktik untuk bernegosiasi yang dilakukan oleh negara atau organisasi. Diplomasi lunak menggunakan cara-cara yang halus untuk memengaruhi opini masyarakat akan suatu negara. Lawan dari diplomasi lunak adalah diplomasi keras, misalnya dengan menggunakan kekuatan militer. Salah satu negara yang sangat sukses menjalankan diplomasi lunak adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara serius mendukung industri kreatif di negaranya yang disebut Hallyu atau gelombang Korea. Hallyu semakin dikenal di seluruh dunia dari musik pop, tayangan drama, dan film Korea. Salah satu contohnya adalah grup pop Korea BTS, Bangtan Sonyeondan, yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia yang menyebut dirinya ARMY atau pasukan. Grup BTS tidak hanya berkontribusi pada perekonomian Korea Selatan dengan penjualan musik, souvenir, atau tiket konser saja, tapi juga mampu menaikkan jumlah turis yang ingin mengunjungi Korsel. Popularitas BTS membuat kelompok ini diundang untuk berpidato mewakili anak-anak muda di markas PBB. Presiden Korsel memberikan apresiasi kepada BTS yang sudah menyebarkan budaya Korea ke seluruh dunia. Kesuksesan Korea Selatan bukan kerja semalam. Sejak tahun 2001, pemerintah Korsel sudah mulai mempromosikan Hallyu. Presiden Korsel waktu itu, Kim Dae-jung menyebut industri kreatif ini sebagai industri tanpa cerobong asap. Industri kreatif adalah mesin penggerak ekonomi yang menciptakan nilai tambah dengan investasi dan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengembangan industri lainnya. Hasil kerja keras ini baru bisa dipetik bertahun-tahun kemudian. Misalnya, keberhasilan film berbahasa Korea, Parasite, yang memenangkan Oscar, penghargaan insan perfilman yang sangat bergengsi di Amerika Serikat pada tahun 2020. Bagaimana dengan Indonesia? Apa yang ada di pikiran masyarakat dunia ketika mendengar kata Indonesia? Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat mendefinisikan istilah diplomasi lunak dalam konteks budaya. Soal nomor 10. Apa istilah yang digunakan untuk diplomasi budaya yang mempengaruhi opini masyarakat dengan cara halus? Apakah A. Diplomasi keras, B. Diplomasi lunak, C. Diplomasi ekonomi, atau D. Diplomasi politik? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat memberikan contoh konkret keberhasilan diplomasi lunak Korea Selatan. Soal nomor 11. Apa yang menjadi salah satu contoh keberhasilan diplomasi lunak Korea Selatan? Apakah A. Penjualan mobil, B. Musik pop BTS, C. Teknologi canggih, atau D. Pelatihan militer? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menyebutkan contoh bentuk diplomasi lunak. Soal nomor 12. Apa yang menjadi salah satu bentuk diplomasi lunak menurut artikel? Apakah A. Meningkatkan kekuatan militer, B. Mengundang wisatawan, C. Memperkenalkan budaya melalui seni, atau D. Mengurangi pengeluaran negara?
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan diplomasi lunak. Soal nomor 13. Apa yang menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan diplomasi lunak sebuah negara? Apakah A. Kekuatan militer, B. Popularitas budaya dan seni, C. Kekayaan sumber daya alam, atau D. Jumlah penduduk? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan konsep industri kreatif. Soal nomor 14. Apa istilah untuk industri yang memanfaatkan kreativitas untuk menambah nilai tambah dengan sedikit sumber daya? Apakah A. Industri berat, B. Industri kreatif, C. Industri manufaktur, atau D. Industri makanan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan alasan dibalik dukungan pemerintah Korea Selatan terhadap industri kreatif. Soal nomor 15. Apa yang menjadi salah satu alasan pemerintah Korea Selatan mendukung industri kreatif mereka? Apakah A. Untuk meningkatkan kekuatan militer, B. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, C. Untuk mendukung ekonomi dan diplomasi lunak, atau D. Untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan diplomasi lunak Indonesia. Soal nomor 16. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan diplomasi lunak? Apakah A. Meningkatkan anggaran militer, B. Menyebarkan produk budaya melalui media dan acara internasional, C. Mengurangi produksi industri berat, atau D. Meningkatkan impor barang? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat mengetahui keunggulan seni budaya Korea Selatan. Soal nomor 17. Apa yang menjadi salah satu keunggulan seni budaya Korea Selatan menurut artikel? Apakah A. Teknologi tinggi, B. Seni kuliner, C. Hallyu atau gelombang Korea, atau D. Kebijakan luar negeri? Jawabannya yang C. Perhatikan hasil wawancara berikut. Panggung dunia Eko Supriyanto. Eko Supriyanto adalah seniman tari kontemporer Indonesia. Namanya dikenal ketika pada tahun 2001 berhasil menjadi penari latar diva pop dunia, Madonna, dalam tur keliling dunia. Eko berhasil mengalahkan ribuan orang yang mengikuti audisi di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Eko menjadi koreografer tarian pembuka ASEAN Games di Jakarta. Berikut adalah cuplikan wawancara Eko Supriyanto dengan wartawan berita gar.id. Bagaimana awal ketertarikan Mas Eko untuk menari? Tadinya sih dipaksa bapak dan ibu untuk ikut menari bersama kakek. Setelah kakek meninggal, saya diberi les privat di tempat Pak Paijan. Kemudian dari Pak Paijan, saya beralih ke Pak Pahari di Karanglor. Beliau salah satu tokoh tari juga yang ada di Magelang. Setelah itu, ketika masuk semea saya setengah berhenti menari karena malu dibilang seperti cah wedok, anak perempuan, kalau menari. Tapi, di kelas 3 saya harus memilih antara bermain voli atau menari lagi.
Akhirnya saya bertemu dengan tari lagi. Waktu itu saya bertemu dengan Bu Hartik, istri Pak Paijan yang mengajar di Semea. Dari mereka, saya bertemu dengan Pak Alit Mariono, seorang tokoh tari di Magelang juga. Akhirnya saya mendapat motivasi dari Pak Alit dan guru-guru sebelumnya. Kita mendirikan sanggar tari di Magelang, namanya Sanggar Pitaloka. Sanggar ini tidak hanya melestarikan tapi juga mengajarkan generasi tarian-tarian tradisi kita seperti gaya Surakarta, gaya Yogya, maupun gaya-gaya Pak Bagong. Mereka yang menari adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA. Dari situlah cikal bakal saya memutuskan untuk terus ditari. Akhirnya saya ambil kuliah di STSI Solo yang sekarang sudah menjadi isi. Apa yang membuat Mas Eko yakin dengan pilihan berkarir sebagai penari? Saya belajar silat Bima, budaya Indonesia Mataram. Kebetulan di keluarga kami, anak-anak laki-laki diwajibkan untuk ikut silat. Tapi pada saat yang sama entah kenapa kakek itu ingin cucu-cucunya juga ikut belajar menari. Walaupun yang berhasil cuma saya sekarang ya. Dari awal satu keluarga itu lelaki semua latihan, ya latihan menari, ya latihan silat. Tapi yang menjadi penari sungguhan cuma saya, tidak ada yang lain. Saya pikir karena pada saat itu, tahun-tahun 80-an dan 90-an, konotasi tari masih dianggap sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dan dipentaskan oleh perempuan. Saya masih merasa yakin saja kalau akhirnya tari dan silat itu saling berkaitan. Apalagi ketika saya masuk STSI, saya baru sadar ketika bertemu Pak Sardono dan tokoh tari yang lain. Saya merasa profesi saya sekarang dengan latar belakang yang sama dari keluarga yang sama. Bagaimana Mas Don juga belajar silat dari kecil. Akhirnya saya justru merasa beruntung karena dituntun di jalan yang benar. Dari silat yang sifatnya maskulin kemudian disinggungkan dengan sesuatu yang lebih feminin, lebih halus dan lebih terasa. Ini sebenarnya sebagai pondasi yang membuat saya yakin kalau tari memang pilihan saya. Bisa diceritakan pengalaman menjadi penari latar di Tour Madonna. Saya rasa dari budaya yang bisa saya kenalkan dan tampilkan itulah yang pada akhirnya membawa saya dipilih di Tour Madonna. Memang waktu itu saya menari memperagakan tarian Bali yang saya gabung dengan silat. Kemudian tarian Minang yang saya gabungkan dengan Halmahera Barat. Selanjutnya tarian Maluku yang saya gabungkan dengan tarian Aceh. Pada saat itu Madonna sangat mengakui bahwa Indonesia itu luar biasa keragaman keseniannya. Audisi yang saya ikuti di Los Angeles, itu pesertanya ada 10 ribuan. Yang dipilih cuma 6 yang dari Kemudian yang dari New York, NY, itu juga sekitar 6 ribuan, dipilih cuma 4. Kemudian digabung dari 6 dan dari NY 4. Ditambah untuk cadangan 2 orang. Penari yang paspornya non-Amerika cuma saya. Pengalaman itu pengalaman yang sangat berharga, sangat penting dalam karir dan hidup saya. Tapi saya harus melangkah maju. Mungkin dari situ saya justru bisa meneruskan dan membagikan pengalaman ini untuk teman-teman yang lain. Apa kesibukan Mas Eko sekarang? Saya baru mengeluarkan buku. Judulnya Ikat Kait Impulsif Sarira. Buku ini dari disertasi saya tentang tari kontemporer Indonesia. Di dalam kesimpulan di buku ini, saya menulis bahwa proses kreatif dari tari kontemporer Indonesia ada 3, mengunjungi kembali, mempertanyakan kembali, dan menginterpretasi kembali tradisi kita. Saya selalu bilang bahwa saya beruntung dalam hal tari tradisional, kita mempunyai seniman kontemporer. Kalau tidak, tarian tradisional itu hanya akan ada di museum, dan menjadi barang eksotis saja. Hanya akan dipuji, wah, cantik, lalu selesai begitu saja. Nah, tugas seniman tari kontemporer inilah yang menciptakan gagasan baru untuk menjembatani supaya tari tradisional kita tidak hanya dianggap sebagai barang eksotis melulu setiap saat. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menyebutkan nama seniman tari kontemporer Indonesia yang terkenal. Soal nomor 18. Apa nama seniman tari kontemporer Indonesia yang dikenal karena penampilannya bersama Madonna? Apakah A. Eko Supriyanto, B. Bagong Kusudiarjo, C. Iwayan Dibia, atau D. Sri Sunarti?
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menjelaskan peran Eko Supriyanto di ASEAN Games 2018. Soal nomor 19. Apa yang dilakukan Eko Supriyanto di ASEAN Games 2018? Apakah A. menjadi penari latar, B. menjadi koreografer tarian pembuka, C. mengarahkan festival musik, atau D. mengajar tari? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengetahui kesibukan terbaru dari Eko Supriyanto. Soal nomor 20. Apa yang menjadi kesibukan terbaru Eko Supriyanto? Apakah A. menjadi penari latar, B. menerbitkan buku tentang tari kontemporer, C. mengarahkan film tari, atau D. mengadakan tur internasional? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat menyebutkan nama tokoh tari di Magelang yang berpengaruh pada Eko Supriyanto. Soal nomor 21. Apa nama tokoh tari di Magelang yang memberikan motivasi kepada Eko Supriyanto? Apakah A. Pak Paijan, B. Pak Pahari, C. Pak Alit Mariono, atau D. Bu Hartik? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat menjelaskan alasan Eko Supriyanto memilih tari. Soal nomor 22. Apa alasan Eko Supriyanto memilih tari meskipun ada anggapan bahwa tari hanya cocok untuk perempuan? Apakah A. keluarganya mewajibkan menari, B. minatnya yang tinggi, C. dukungan dari teman, atau D. pekerjaan sampingan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat menyebutkan nama tempat latihan tari yang didirikan Eko Supriyanto. Soal nomor 23. Apa nama tempat latihan tari yang didirikan Eko Supriyanto di Magelang? Apakah A. Sanggar Pitaloka, B. Sanggar Tari Magelang, C. Sanggar Bali, atau D. Sanggar Seni Indonesia? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat memahami motivasi Eko Supriyanto dalam berkarya di dunia tari. Soal nomor 24. Apa yang menjadi salah satu motivasi Eko Supriyanto untuk terus berkarya dalam dunia tari? Apakah A. mengumpulkan hadiah, B. meneruskan tradisi tari, C. mengundang teman-teman untuk bergabung, atau D. mendapatkan pujian dari Madonna? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat menjelaskan fokus utama dalam proses kreatif tari kontemporer menurut Eko Supriyanto. Soal nomor 25. Apa yang menjadi fokus utama dalam proses kreatif tari kontemporer menurut Eko Supriyanto? Apakah A. mempertahankan tradisi, B. mengunjungi kembali dan menginterpretasi tradisi, C. mengajarkan tari kepada anak-anak, atau D. menyederhanakan tari tradisional?
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat menjelaskan definisi tari kontemporer. Soal nomor 26. Apa yang dimaksud dengan tari kontemporer? Apakah A. Tari tradisional yang diperbarui, B. Tari yang menggabungkan berbagai gaya, C. Tari yang diadakan di museum, atau D. Tari yang hanya dilakukan oleh perempuan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat memahami arti barang eksotis dalam konteks seni. Soal nomor 27. Apa yang dimaksud dengan barang eksotis dalam konteks seni? Apakah A. Karya seni modern, B. Karya seni yang sangat terkenal, C. Karya seni yang dianggap aneh atau unik, atau D. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman terkenal? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat menjelaskan makna generasi dalam seni tari. Soal nomor 28. Apa yang dimaksud dengan generasi dalam konteks seni tari? Apakah A. Mengubah gaya tari, B. Pembaruan generasi tua ke generasi muda, C. Menyimpan tari di museum, atau D. Membuat tarian baru? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat menyebutkan langkah awal yang diperlukan untuk melakukan wawancara. Soal nomor 29. Apa yang menjadi salah satu langkah awal dalam melakukan wawancara? Apakah A. Mengirimkan email, B. Menentukan tujuan wawancara, C. Membuat jadwal wawancara, atau D. Mempersiapkan dokumen? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang penting untuk diperhatikan saat melakukan wawancara. Soal nomor 30. Apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil yang baik? Apakah A. Menggunakan bahasa formal, B. Menyediakan hadiah, C. Menuliskan seluruh kalimat jawaban, atau D. Menggunakan alat perekam suara? Jawabannya yang D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.